Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama saya Pendeta Ordeyati yang bertugas di Resort GKI Tamiang Layang. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12. Yang demikian firman Tuhan, kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan ayat yang ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya datang ke tempat atau ke rumah tetangga karena tetangga saya meninggal. Lalu saya datang ke situ untuk membantu, dan pada saat kami sedang bekerja membantu keluarga yang meninggal itu, saya sempat berbincang-bincang dengan seorang bapak yang berkata, saya sangat bangga dengan kebersamaan, dengan pakat masyarakat yang ada di kampung ini. Karena apa? Walaupun berbeda latar belakang, tetapi pakat tetap terpelihara dengan baik. Artinya terjaga, saling membantu, saling menolong tanpa memandang latar belakang yang berbeda. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari bahwa di dalam konteks kehidupan kita, di tengah-tengah keanekaragaman, baik itu budaya, baik itu sosial, ekonomi, baik itu suku yang berbeda-beda, kita tentu memerlukan prinsip hidup. Prinsip hidup yaitu dalam kasih untuk dapat bertahan dan mempertahankan kebersamaan kita satu dengan yang lain. Kata seia sekata tentunya adalah kata yang perlu ditampilkan, perlu diterapkan di tengah-tengah kehidupan walaupun memiliki latar belakang yang berbeda itu tadi. Kata seia sekata adalah kata yang perlu diterapkan dengan realita yang harus dilakukan di tengah-tengah kehidupan, yang harus dijalani dengan baik. Jika tidak, maka kemungkinan bisa perpecahan terjadi. Atas dasar perbedaan itu seringkali menimbulkan pemisahan, tidak terjadinya satu hubungan yang erat antara satu dan yang lain. Bahkan ada yang lebih mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika hal itu terjadi di tengah-tengah kehidupan, maka itu akan merusak suatu kesatuan, merusak persekutuan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kita melihat melewati pesan Petrus yang disampaikan kepada kita pada saat ini. Petrus menyapa kita untuk saling mengasihi dan terus mengupayakan kesatuan itu seperti jemaat, walaupun pada waktu itu mereka sedang mengalami penderitaan di bawah kekaisaran Kaisar Nero, tapi Petrus memberikan pesan kepada mereka. Pesan untuk tetap membawa damai, dan membawa damai berarti tidak membalas kejahatan dengan tindakan yang sama, tetapi ia menciptakan kebaikan karena keyakinan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar, sehingga melalui kehidupan kita kasih Kristus sungguh dinampakkan.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12 ini memberikan pesan bagi kita yang pertama, di mana nas ini mengingatkan kita bahwa ada banyak godaan untuk memecahkan kesatuan dan keharmonisan kehidupan yang berbeda latar belakang tersebut. Itu yang pertama perlu sekali diingatkan kepada kita sekalian. Kemudian yang kedua, seia, sekata, seperasaan dan rendah hati dalam mengasihi, karena kasih adalah kunci dari sebuah kesatuan. Kita perlu pegang itu di tengah-tengah kehidupan kita sekalian. Jadi sikap kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain berarti kita telah menghadirkan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Artinya kasih itu tidak sekedar suatu ucapan, tetapi bagaimana kasih itu terlihat dalam tindakan dan perbuatan yang kita lakukan. Dengan itu maka akan menumbuhkan kebersamaan itu, sehingga ia sekata itu dapat ditunjukkan walaupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan persekutuan itu berbeda latar belakang. Tetapi keanekaragaman itu tidaklah menjadi alasan bagi kita, perbedaan tidak menjadi alasan bagi kita untuk menunjukkan suatu kebersamaan, untuk menunjukkan satu kesatuan. Apabila sebagaimana dalam nas firman Tuhan ini, kita menjadi seia sekata, kita saling menolong, sehingga akan menumbuhkan satu kesatuan dan keharmonisan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita mewujudkan itu di dalam kehidupan kita, sehingga di tengah-tengah kehidupan kita, kita boleh hidup dalam kebersamaan, kita boleh hidup dalam persekutuan, bahkan kita juga boleh hidup saling berdampingan satu di antara yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kebenaran firman yang telah kami dengarkan bersama saat ini. Biarlah firman itu menguatkan iman percaya kami. Dan biarlah Tuhan Engkau juga memimpin kehidupan kami agar kami dimampukan untuk mewujud nyatakan firman ini dalam hidup kami tiap-tiap hari. Menyadari kami Tuhan di tengah persekutuan, entah itu jemaat, entah itu masyarakat, berbeda latar belakang, suku, budaya, status sosial, dan lain sebagainya. Tetapi biarlah kiranya perbedaan itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk hidup dalam kebersamaan, untuk hidup saling berdampingan. Bahkan kami boleh hidup saling mengasihi, dengan saling peduli dan membantu satu di antara yang lain. Sehingga biarlah itu tetap terus kami kembangkan dalam kehidupan kami untuk semakin mempererat kami di dalam persekutuan dan kebersamaan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami telah memasuki tahun yang baru dan kami juga menjalani kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ketika kami akan melangkah menjalani kehidupan kami, kami percaya kasih setia Tuhan menyertai dalam segala tugas dan pekerjaan kami, dalam segala karya dan juang kami. Kami yakin Tuhan yang memimpin, memampukan kami. Terima kasih Bapa di surga, jadikan kehidupan kami boleh menjadi alat untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Sehingga siapapun kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami hanya kepadamu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin.